Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tentang beban hidup dan cara meringankannya. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini ialah tentang beban hidup dan cara meringankannya. Beban hidup dan cara meringankannya yang nomor 2 di situ mengelola pola pikir dan hati. Jadi beban hidup kita bisa kita ringankan, bisa kita bawa dengan secara ringan di situ jika kita bisa melakukan mengelola pola pikir dan hati kita. Bagian dari mengelola pola pikir dan hati yang pertama di sini menerima takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyadari bahwa segala ujian adalah bentuk perhatian Allah Subhanahu wa taala dan berikhtiar dengan ikhlas terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya kita selalu menerima takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup kita. Artinya di sini kita menerima segala ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan di dalam hidup kita. Senantiasa kita harus menjalaninya di situ dengan sukacita. Makanya di situ Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah berkata, jikalau seorang hamba di situ menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala dengan sukacita, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengubah takdir yang dulunya buruk menjadi baik. Makanya di situ kita senantiasa mengubah pola pikir dan hati kita agar supaya beban hidup yang kita pikul, beban hidup yang kita laksanakan atau lakukan di situ, beban hidup yang kita bawa di sini senantiasa akan terasa ringan. Makanya menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala merupakan cara di sini supaya beban hidup kita akan terasa ringan. Beban hidup kita yang kita bawa akan terasa ringan. Mengelola pola pikir dan hati yang nomor 2 di sini muhasabah atau introspeksi diri. Menjadikan kesulitan sebagai momen untuk mengevaluasi diri dan memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini kita senantiasa selalu bermuhasabah diri. Pentingnya muhasabah diri di sini agar supaya kita senantiasa mengevaluasi diri, mengevaluasi apa yang sudah kita kerjakan di masa lalu dan juga di masa sekarang. Mengevaluasi perbuatan kita di situ condong kemana? Apakah condong kepada kebaikan ataukah kepada keburukan? Makanya di sini gunanya muhasabah diri agar supaya
perilaku kita di situ terkontrol semaksimal mungkin. Menjadikan kesulitan sebagai momen untuk mengevaluasi diri. Mungkin kesulitan yang kita hadapi di situ karena perbuatan-perbuatan kita yang senantiasa mempersulit diri kita sendiri. Artinya di situ setiap manusia di situ, setiap perbuatan manusia akan kembali kepada dirinya sendiri. Makanya mungkin kita melakukan suatu hal yang buruk yang berakibat pada sulitnya di situ perbuatan kita. Sulitnya untuk menggapai apa yang kita inginkan. Tapi di sini jangan pernah putus asa. Allah Subhanahu wa taala berjanji di dalam Al-Qur'an, fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi kesulitan dulu yang kita hadapi, baru kemudahan yang kita dapatkan. Makanya di sini introspeksi diri agar supaya perbuatan kita tetap terarah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mendapat perhatian, mendapat pengawasan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita minta yang namanya doa agar supaya Allah Subhanahu wa taala memudahkan setiap urusan kita. Muhasabah diri pentingnya supaya perbuatan kita senantiasa bisa terarah dan bisa semakin mudah dari yang awalnya dulu sukar atau sulit. Mengelola pola pikir dan hati yang nomor 3 di sini, menghindari penyakit hati, menjauhi sifat iri, dengki dan putus asa, serta melawan hawa nafsu yang sering membuat hidup terasa berat. Artinya di sini bagian dari mengelola pola pikir dan hati yang nomor 3, menghindari penyakit hati. Penyakit hati di sini sangat tidak ada gunanya atau sangat berbahaya sekali terhadap perbuatan kita. Makanya senantiasa jauhi penyakit hati. Atau misalkan terbersit penyakit hati, bersihkan sebersih-bersihnya dari dalam hati kita. Karena penyakit hati sangat berisiko sekali terhadap keselamatan kita. Orang yang celaka di situ bukan karena mereka memiliki penyakit luar, penyakit panu, bukan. Melainkan di situ orang yang celaka di sini orang yang memiliki penyakit hati. Penyakit hati sifat iri, dengki dan putus asa. Terutama di sini jangan pernah memelihara sifat irian, sifat iri kepada orang lain. Jangan pernah memelihara sifat dengki kepada orang lain. Jangan pernah memelihara sifat putus asa. Karena sifat putus asa bukan ciri dari seorang mukmin. Makanya di sini supaya kita dianggap sebagai orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, jangan pernah putus asa di dalam berusaha. Terima segala apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, jalani dari semua yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau menerima segala apa pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, maka hidup kita pada akhirnya akan terasa indah. Dan juga di situ kita senantiasa harus mengontrol diri kita agar supaya perbuatan kita terarah tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara yang kedua di sini, beban hidup dan cara meringankannya. Di situ yang nomor 2, mengelola pola pikir dan hati kita. Mengelola pola pikir dan hati kita, bagian yang pertama menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, muhasabah atau introspeksi diri, mengevaluasi diri kita sendiri. Yang nomor 3 di sini menghindari penyakit hati. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekat juga kepada para rasulnya.
Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in kullu syai'in lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya mari kita kirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya, dan semoga dipermudah setiap urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.